Kita harus belajar bijak mengelola keuangan. Karena sebesar apapun penghasilan, kalau kita nggak bijaksana nggak akan pernah cukup. Gaji naik, gaya hidup naik. Kapan pernah cukupnya? Sesek terus, akhir bulan Indomie terus. Ayo yang gak punya uang buat hidup, cari kerja, cari mati-matian. Udah Bu Heni, kirim CV berapa? Baru 6 udah bilang 10. Cari kerja, jangan berhenti. Wah saya kalau cari kerja kirim 100 CV. Sana sini, sana sini. Knock on the door. Is there any vacancy here? Hi, is there any job vacancy here? Knock on the wall, knock on the door. Cari kerja. Saya kasih tahu ya, kita tuh harusnya nggak usah malu kerja apa aja yang penting halal. Kuli bangunan, tukang sampah, tukang tambal ban, OB, pembantu rumah tangga, tukang pijit, ojol. Maaf, saya bukan merendahkan mereka. Tapi orang yang nganggur kalau mau ngambil pekerjaan salah satu yang saya sebut ini pasti bisa. Saya kasih tahu mereka itu kuli bangunan, tukang sampah, tukang tambal ban, OB, pembantu rumah tangga, tukang pijit, ojol lebih terhormat daripada peminta-minta. Daripada lu ngemis, mendingan lu kerja masih ada terhormatnya. Saya menghormati OB di gereja ini. Saya selalu bilang terima kasih. Saya selalu minta maaf kalau toiletnya kotor. Jangan malu-maluin saya. Kenapa malu jadi pembantu? Zaman sekarang anak muda susah jadi pembantu. Yang dari daerah-daerah, gengsi. Hei kenapa? Tahu nggak? Pembantu sekarang gajinya lebih gede daripada admin bank di daerah. Sorry to say. Membantu saya sih. Ya. Rata-rata orang yang setia dan kerjanya lama, gaji udah 5-6 juta. Jangan kamu anggap enteng loh. Pembantu itu kalau dia setia, dia dapat warisan dari majikannya. Haleluya. Amsal 6, baca sama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Lihat, Anda harusnya lebih hebat daripada semut. Amin. Meskipun gak ada pemimpinnya, dia bisa mimpin dirinya sendiri. Kalau Anda tidak punya inisiatif, berarti Anda kalah sama semut. Kemudian, lihat lagi. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Baca ayat 11 sama-sama. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kemiskinan itu menyerbu orang malas. Kalau udah malas, udah susah. Ayo jangan malas yuk. Hati-hati ya, kemarin ada anak muda yang bilang gini, Ciheni, kalau ada yang susah di jemaat ICI, kita bantu rekomendasi cari kerja aja. Saya bilang gini, jangan sembarangan merekomendasi orang untuk mencari pekerjaan. Kenapa? Karena kendalanya gini, kita nggak tahu kompetensi dia apa, kita nggak tahu latar belakang dia bagaimana, kita nggak tahu karakter dia seperti apa. Kalau sampai dia bikin masalah, kita yang dicari orang. Merekomendasi itu membawa nama baik kita. Kepercayaan orang sama kita. Saya hati-hati sekali rekomendasi orang. Tapi kalau sekalinya saya rekomendasi, udah pasti oke punya. Amsal 26 ayat 10. Kalau ada yang bilang Bu Heni jahat nih, baca Amsal 26 ayat 10. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat, yang kita nggak kenal, adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Jangan sembarangan ngerekrut orang kerja. Makanya rata-rata staf kami itu rekomendasi, staf yang ada. Staf yang kenal mereka. Jadi kami rekrut temannya. Oke. Kalau Anda ingin membantu orang dengan memberikan pekerjaan, bukan nggak boleh. Tapi dengar, harus siap dikecewakan. Dan harus mau mendidik orang. Amen. Anda rekrut mereka, Anda harus didik mereka. Jangan pikir Anda rekrut orang yang pengangguran tuh barang jadi. Kecuali Anda hijack dia. Kalau Anda hijack dia berarti dia sangat berprestasi di tempat sebelumnya. Anda berani bayar mahal dia, Anda expect dia doing more. Tapi kalau Anda rekrut orang baru yang gak pengalaman, baru graduate,
Anda harus siap ngedidik orang. Jangan pikir Anda dapat barang jadi. Ciheni, apakah di ICI kita buka kelas untuk melatih orang dan mengajar mereka berintegritas, rajin, jujur, kerja keras, tekun, dan excellent? Saya jawab, bisa saja. Tapi biasanya orang yang jujur, kerja keras, rajin, excellent, berintegritas, nggak ada yang susah cari kerja. Haleluya. Isn't it true? Satu kali saya kerja di sebuah pelayanan internasional. Satu kali atasan saya yang Asia, ini untuk internasional kan dunia. CEO yang Asia bilang gini sama saya, Henny, if this ministry cannot appreciate you, I told them, you will lose nothing. Because as soon as you leave this ministry, somebody else gonna grab you. Dia bilang gini, kalau sampai pelayanan yang merekrut kami itu tidak menghargai kami, dan lalu kami keluar dari situ, dia bilang yang rugi itu mereka. Karena begitu kami keluar akan ada orang lain yang langsung mau mengambil kami. Karena dia lihat prestasi kerja kami. Jadi kalau Anda sampai nggak di-hijack perusahaan lain, berarti Anda belum berprestasi. You do your best. Lakukan yang terbaik sampai terdengar ke perusahaan lain betapa hebatnya kamu. Amen. Sampai orang itu bersedia bayar kamu lebih mahal. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Amen. Promosi datang dari Tuhan, asalkan kita melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang terakhir, sudah dagang Bu Henny, sudah berusaha nih, sudah dagang nih. Tapi gak maju, gimana dong? Pertama, belajar dari orang lain yang berhasil. Rendah hatilah, lihat orang lain berhasil, datangi dia. Ajari saya, please teach me. Yang kedua, minta feedback jujur dari customer. Kenapa ya? Gimana kue saya? Gimana restoran saya? Gimana pelayanan saya? Oke enggak? Hotel bintang 5 aja berani kasih feedback form. Kalau kita mau maju, jangan takut dikritik orang. Tapi banyakkan orang gak suka dikritik. Minta feedback form. Perbaiki, tingkatkan kualitas. Yang berikutnya, rendah hati untuk dinasehati dan harus mau berubah. Orang mau sih dengar feedback, tapi gak mau berubah. Ya, selera orang kan beda-beda, katanya gitu. Ya, lidah dia bilang gak enak, lidah orang lain bilang enak. Ya susah kayak gini. Dibilangin harganya kemahalan. Pasaran di sini segini mengalaku. Nggak mau dengar. Susah. Kalau Anda nggak jago masak, saya kasih tahu ya. Jangan jual makanan. Saya udah ulang-ulang bilang, orang rugi 3 kali. Udah bayar, gendut, nggak enak lagi. Saya tutup. Kalau rekam jejak orang itu baik, saya yakin waktu dia susah, orang-orang di sekitarnya pasti bantu dia. Ingat saya khotbah rekam jejak minggu lalu? Kalau rekam jejak orang ini baik, ketika dia susah, pasti orang-orang di sekitarnya bantu dia. Gak